Ilmu pengetahuan tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh perlahan, seiring manusia belajar memahami dunia di sekelilingnya. Dari menatap bintang di langit malam, hingga meneliti atom di laboratorium. Semuanya lahir dari satu hal yang sama, yaitu rasa ingin tahu. Nah, di dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang ilmu pengetahuan dari masa kuno hingga modern, dan mengenal karakter ilmu di setiap zamannya. Nama saya Muhammad Raza Afrizal. NIM saya 123106137, dan ini adalah video untuk menjawab UTS dari mata kuliah sejarah falsafah dari saya. Oke, lanjut ke materi. Pada masa kuno, ilmu pengetahuan masih bercampur dengan kepercayaan, mitos, dan filsafat bangsa Mesir kuno menggunakan pengetahuan astronomi untuk menentukan waktu panen. Nah, di sini bangsa Babilonia mencatat gerak bintang dan planet sebagai panduan kehidupan. Nah, ada juga di Yunani muncul para filsuf seperti Thales, Pythagoras, dan Aristoteles. Mereka mulai bertanya, mengapa alam bekerja seperti ini? Apa penyebab segala sesuatu yang terjadi? Lalu, karakter ilmu pada masa kuno adalah filosofis dan spekulatif. Manusia mencoba berpikir rasional, tapi belum memiliki metode eksperimen yang sistematis. Setelah semua itu, masa Yunani dan Romawi, dunia memasuki masa klasik dan abad pertengahan. Di Eropa, ilmu pengetahuan banyak dipengaruhi oleh agama. Gereja menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menentukan batasan berpikir. Meski begitu, muncul tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas yang mencoba menggabungkan akal dan iman. Karakter ilmu masa ini adalah teologis dan skolastik, yaitu pengetahuan digunakan untuk memperkuat keyakinan, bukan untuk menguji alam secara bebas. Sementara itu di dunia Islam, ilmu pengetahuan justru mengalami masa kemasannya sekitar abad ke-8 hingga ke-13. Kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di situ, para ilmuwan Islam tidak hanya menerjemahkan karya Yunani, tetapi juga mengembangkan karyanya. Terdapat beberapa tokoh yang bisa dibilang sejarahnya itu tetap diingat, yaitu ada Al-Khawarizmi, melahirkan konsep aljabar yang menjadi dasar dari aljabarnya itu sendiri. Lalu ada Ibnu Sina, menulis Al-Qanun fi al-Tib, kitab kedokteran yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Lalu ada Al-Biruni, meneliti bumi, bintang, dan pergerakan planet secara ilmiah. Karakter ilmu pada masa Islam adalah rasional, terbuka, dan berlandaskan semangat mencari kebenaran yang universal. Ilmu bukan hanya milik satu agama atau bangsa, melainkan milik seluruh umat manusia. Nah, di setelah masa kemasannya, ketika dunia Islam mulai menurun, Eropa justru memasuki masa kebangkitan yang dikenal sebagai Renaissance dan revolusi ilmiah. Nah, di situ tokoh-tokoh seperti Copernicus, Galileo, dan Newton mulai menantang pandangan lama. Mereka melakukan pengamatan dan eksperimen, bukan hanya berdebat secara filsafat. Galileo membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari meski harus berhadapan dengan gereja. Newton kemudian menulis hukum gravitasi yang universal, menjelaskan bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum yang bisa dipahami oleh manusia itu. Lalu, abad demi abad berlalu, sains terus berkembang. Revolusi industri, penemuan listrik, komputer, internet, hingga kecerdasan buatan. Karakter ilmu masa modern adalah yang empiris, yang objektif, dan progresif. Segala pengetahuan itu harus bisa diuji dan dibuktikan melalui pengalaman dan data. Tapi dari semua itu, dari masa kuno hingga modern, ilmu pengetahuan telah menemani manusia memahami dirinya dan alam semesta. Dari mitos ke metode, dari keyakinan ke pembuktian, sains berkembang bersama sejarah peradaban kita. Tapi, satu hal tidak pernah berubah, yaitu rasa ingin tahu manusia. Karena, pada dasarnya, ilmu pengetahuan adalah cermin dari usaha manusia mencari kebenaran dan memahami ciptaan Tuhan. Saya sendiri percaya masa depan ilmu pengetahuan ada di tangan kita. Generasi yang terus belajar dan terus berlanjut, yang bertanya dan menemukan hal-hal baru. Dan kita akan menemukan perkembangan selanjutnya. Saya Muhammad Raza Afrizal. Berikut adalah jawaban ujian tengah semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.